Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana fi ulumihi fid dharain amin. Anak-anakku yang saya banggakan, syukur alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih dapat bertatap muka dalam keadaan sehat walafiat dalam menjalankan ibadah puasa insyaallah yang ke-15 ya. Ya, hitung dah. Hitung ya. 15 dalam keadaan lancar. Ada yang sakit dari tempat kita ya. Kita doakan mudah-mudahan diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Selanjutnya salawat dan salam adalah sama-sama kita hadiahkan kehadiran pemulaan Nabi Allah Muhammad SAW yang telah membimbing kita dari kebodohan menuju ilmu pengetahuan sehingga kita bisa membedakan mana hak dan mana yang batil. Anak-anakku sekalian yang saya banggakan, hari ini tambahan ya, karena kalau satu pertemuan lagi hanya belum hatam, jadi tambahan pagi ini, kemudian insya Allah terakhir nanti hari Senin. Kalau kita kemarin membahas tentang faslun fis sidqi was shadaqah, itu pasal tentang kejujuran dan pertemanan. Sekarang kita membahas tentang faslun fit taubati. Ya, sampai situ ya. Nah, pasal tentang taubat. Qala alaihi salatu wassalam, berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Ali, wahai Ali, la taubata, tidak ada taubat, littaibi, bagi orang yang taubat, hatta yaghsila batnahu, sehingga atau sampai yaghtasila, dia mencuci batnahu, perutnya, minal harami, dari hal-hal yang haram, bi kasbihi, dengan hasil kerjanya. Agak luput juga ya. Ya Aliyu, wahai Ali, idza lam yakunil alimu taqiyan, jika seorang yang alim itu tidak bertakwa, dolat mau'idatuhu, jadi sesat mau'idohnya. Sesat apa? Mau'idoh itu semacam ceramah, semacam wejangan. Sesat mau'idohnya ala qulubin nasi, atas hati-hati manusia. Kama yadillul qahru, sebagaimana sesatnya atau gelapnya tetesan air ala baidin na'am,
di atas telur burung unta, wasoba dan batu. Ya Aliyu, wahai Ali, idza madha alal mu'mini, jika melewati alal mu'mini, melewat atau melintas alal mu'mini, atas orang-orang mukmin, arba'una sobahan, 40 pagi, 40 pagi itu 40 hari. Walam yujalisil ulama'a, dan tidak yujalisil ulama, apa, bermajlis dengan ulama. Qasa qalbuhu, hatinya akan menjadi keras. Wajasaro alal kabairi, dan akan menerjang dosa-dosa besar. Li'annal ilma hayatul qalbi, karena sesungguhnya ilmu itu adalah hayatul qalbi, hidupnya hati. Ya Ali, wahai Ali, innallaha la yastahyi, sesungguhnya Allah tidak akan pernah malu, min adabin ghaniyin syarikin, untuk mengadab orang kaya yang mencuri, orang kaya yang suka mencuri, wa alimin fasikin, dan orang berilmu yang fasik. Ini pasal atau bab yang menjelaskan tentang taubat. Jadi orang itu dikatakan sudah bertobat itu kalau sudah mengosongkan atau mencuci perutnya dari barang-barang yang haram. Dengan apa? Dengan hasil kerjanya sendiri. Jadi makan, minum, menafkahi dirinya sendiri, menafkahi keluarga, orang tua, anak, istri, itu dengan hasil upayanya sendiri. Itu bisa baru bisa dikatakan orang yang sudah bertaubat. Saya sudah taubat, Ustaz, tapi masih curi kerjaannya. Saya sudah taubat, tapi masih korupsi, itu namanya belum tahu taubat. Sebagaimana ada yang menjadi persyaratan orang yang bertaubat, itu ada 3 minimal, ya. Yaitu apa? Pertama itu menyesali, ya. Menyesali dosa yang sudah dilakukan, menyesal. Yang kedua apa? Tidak mengulanginya lagi, ya gitu ya. Jadi nggak diulangi. Kalau udah makan cabai, makan sambal pedas, ya, tobat aku nggak mau makan sambal, besok makan sambal lagi, ya. Tambah level, karena sekarang makanan banyak yang berlevel, ya. Level 4, level 5, sambal-sambalan itu yang geprek. Level 6, kalau dulu ada mie setan di Surabaya itu, mie setan itu kenapa dinamakan setan? Karena terkenal pedasnya. Itu levelnya pakai nama-nama ini, nama-nama hantu.
level tuyul, level kuntilanak, level genderuwo. Paling pedas itu level genderuwo. Jadi jangan tobat seperti tobatnya orang makan sambal kapok, kemeringatnya, lidahnya locot, lidahnya lecet namanya. Tapi besok mau makan dengan sambelan, nah, itu termasuk orang bertobat itu ya harus menyesali tidak mau melakukannya lagi. Itu. Kemudian tidak melakukan hal yang sama dengan pekerjaan itu. Misalkan dia mencuri, kemudian tobat dari mencuri, tapi besok-besok ada kesempatan mencuri lagi, berarti belum tobat. Jadi orang tobat itu dikatakan berobat. Bertobat itu kalau dia mencuci perutnya atau mengkosongkan perutnya dari barang-barang yang haram. Kemudian apa? Mengisinya atau mengisi perutnya dengan barang-barang yang hasil usahanya sendiri. Artinya apa? Pokoknya kalau dia tidak dapat dari tangannya sendiri dengan usaha yang halal, dia tidak mau makan. Ada nabi-nabi yang terkenal seperti Nabi Daud, itu terkenal apa? Tidak mau makan, tidak mau pakai pakaian kalau bukan hasil dari kerjanya sendiri. Ya, sampai diabadikan oleh Allah di dalam Al-Qur'an. Makanya banyak dari entah kiai atau ustaz-ustaz kita itu kalau diundang selamatan ya, itu banyak yang tidak mau makan, itu jangan disalahkan karena dia berhati-hati dari kali dalam menjaga lambungnya, dalam menjaga perutnya. Jadi tidak asal makan, makanan nih, makan ya. Dia analisa dulu dari mana nih makanan ya, gitu. Ya paling tidak analisa secara zahir, secara zat. Ini apa kira-kira? Daging apa ya? Daging ayam atau sapi atau jangan celeng. Celeng. Nah itu paling tidak begitu. Lebih dalam lagi, ini dapatnya dari mana ini? Tidak punya ayam kok punya daging ayam? Dan jangan ayam tetangga. Ya gitu. Ya Ali, wahai Ali, idalam yakulil alimun nakian dola. Jadi orang alim yang tidak bertakwa, ya. Orang yang alim tidak bertakwa itu mau idohnya, nasihatnya, ceramahnya itu dolat. Dolat apa? Sesat, gelap, ya. Sesat. Makanya orang pintar itu kalau kita melihat orang itu tidak hanya pintar ya, tetapi bertakwakah ia kan seperti itu. Jadi orang yang alim tidak bertakwa itu nasihatnya akan sesat, mau idahnya akan sesat. Sebagai layaknya air yang menetes di atas telur burung onta, burung apapun ya. Telur burung itu kan licin ya. Kalau kena air hujan atau air tetesan set, airnya langsung jatuh. Atau air yang menetes di atas batu. Jadi air menetes di atas batu langsung hilang, tidak berbekas. Ya. Tidak berbekas. Makanya kiai-kiai sepuh dulu itu luar biasa nasihatnya ya. Nasihatnya itu dipakai oleh semua santri-santrinya. Nasihatnya kemudian oleh santri-santrinya dinasihatkan lagi kepada anaknya, kepada santrinya lagi, sampai sekarang itu masih terpakai. Itu kenapa? Karena kiai-kiai dulu itu seorang yang alim, juga taqiyun, juga bertakwa. Dan beda dengan sekarang ya.
Sekarang kiai-kiai yang gelar profesor, doktor, ngomong banyak-banyak pun tidak berbekas dalam hati, yang gitu. Tidak ada bekasnya. Kenapa? Dia tidak punya ketakwaan. Ulama-ulama dulu pengarang kitab-kitab itu kitabnya sederhana ya, seperti kitab takrib yang kita pelajari, kitab-kitab seperti ini yang menciptakan kitab Wasiatul Mustafa, tipis, tetapi dari generasi ke generasi, dari masa ke masa diajarkan. Itu profesor bukunya setebal apa? Setebal Kamus Munawir, tebal. Disertasinya setebal ini. Tapi ya paling 2 tahun lenyap dari bumi. Tidak ada orang baca. Karena apa? Kebanyakan mereka tidak diiringi ilmunya dengan takwa. Pinter tapi tidak bertakwa. Takwa itu apa? Takwa yang mengerjakan perintah Allah, menjauhi larangan. Mungkin ada perlu seperti pengarang buku ini, buku-buku yang tipis-tipis yang diajarkan oleh Ustaz-Ustaz Kilatan Ramadan, luar biasa. Dari generasi ke generasi, dari masa ke masa terus diajarkan. Jadi bermanfaatnya. Jadi jadilah orang yang pintar, kemudian bertakwa. Nah itu. Jadi nasihatnya orang yang alim tidak bertakwa itu sebagaimana air menetes di atas burung unta atau menetes di atas batu, langsung hilang, langsung hilang. Nah, kalian bisa menilai nanti kalau dengar ceramah, dengar pengajian, itu kira-kira berbekas di dalam hati. Kalau enggak, ini berarti yang ceramah ini bukan orang yang bertakwa. Kalau pinter-pinter lah dia ya bisa ceramah. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini berbekas ya, berbekas dalam hati. Nanti kalian ajarkan lagi ke murid-murid kalian, sehingga nanti saya termasuk orang yang alim bertakwa. Amin. Idza madu alal mu'mini arba'una, jika orang melintas 40 pagi atau 40 hari melewati orang apa namanya? Orang mukmin. Jadi kayak saya ya, sering melintas di depan kalian, sama-sama mukmin ya. Sering melintas, sering ketemu selama mungkin 40 hari atau 40 sobah, 40 pagi. Walam yujalisil ulama kosa kolbu, hatinya menjadi keras. Jadi kalau kita tidak duduk bermajlis, tidak ngaji seperti ini, hati nanti akan menjadi keras. Jadi senangnya duduk, senangnya bergaul dengan orang alim, atau di pinggir-pinggir rumahnya itu banyak ustadz, ada kiai, tapi kita tidak pernah duduk untuk mengaji. Itu hati kita lama-lama keras ya. Bahkan Pak Yainya nanti diolok-olok, nanti Pak Yai kan ya, di apa namanya, diolok-olok. Diolok-olok itu ya dihina-hina dan lain sebagainya. Nah, itu. Jadi kalau dia tidak bermajelis ilmu dengan ulama, hatinya akan menjadi keras. Wajah sarwa alal kabairi, dan apa? Menerjang pantangan-pantangan agama, menerjang dosa-dosa besar. Karena apa? Karena ilmu dia tidak punya, sehingga apa? Mati hatinya. Karena ilmu itu adalah sumber dari hidupnya hati. Ilmu yang menghidupkan hati ini ilmu. Ya. Jadi kalau tidak ada wawasan ilmu, tidak pernah ngaji, hatinya menjadi mati, tidak tahu apa-apa. Ya, tidak tahu apa-apa. Jadi cengengan sini tidak tahu duduk sama kiai, tidak tahu duduk sama ustaz, tidak tahu duduk sama siapa.
Wah di sini guyon kok, gitu ya. Waya sholat Allah ada sana, ya, dan ada sana. Atau yang agak kesetel hatinya itu, oh ada, kita berhenti dulu, break dulu. Tapi tidak sholat, setelah adzan lanjut tadi itu. Dengerin itu ada adzan, dengerin. Tapi setelah adzan tidak sholat, banyak begitu ya. Jadi setelah adzan tidak sholat, main-main lagi, melanjutkan aktivitasnya lagi. Jadi apa yang bikin hati ini hidup itu adalah ilmu. Maka carilah ilmu kepada para ulama di majelis-majelis ilmu, di majelis-majelis taklim. Kalian juga begitu. Tidak hanya di pondok ini saja menuntut ilmu ya. Lulus pondok, syukur-syukur pondok lah. Lulus pondok mungkin kuliah, ya. Sambil menuntut ilmu, ngaji terus sampai tua. Ya. Ngaji sampai tua. Jadi sampean itu nanti hatinya akan hidup, tidak keras, tidak mati karena apa? Karena ilmu. Ya Ali. Jadi Allah nanti itu tidak malu untuk mengazab orang-orang yang kaya yang suka apa? Mencuri itu ya korupsi, mencuri itu ya ngetik itu mengambil hak orang lain, itu mencuri, atau menggunakan yang bukan haknya, itu ya mencuri. Jadi orang-orang yang kaya yang suka mencuri, Allah tidak malu-malu mengazabnya. Kemudian apa? Wa alimin fasikin, dan orang-orang yang berilmu tetapi dia fasik. Fasik artinya dia tahu hukum halal haram, tapi kelihatannya yang haram enak misalnya, terjang ya. Oh ini tidak boleh secara agama, oh, tapi diterjang, tetapi dilakukan karena apa? Dia tidak diimbangi dengan takyir, dengan takwa. Jadi kalau dia pinter, tidak punya takwa, akhirnya apa? Menjadi orang yang suka menerjang larangan-larangan Allah, larangan-larangan Nabi, maka dia menjadi seorang alim yang fasik. Lanjut. Faslun, pasal fi hifdzil lisan, dalam menjaga lisan. Qala alaihi salatu wassalam, berkata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la tu'ayyir ahadan, jangan menghina seseorang. Tu'ayyir atau la ta'iru sama saja. La tu'ayyir ahadan bima fihi, dengan apa-apa yang ada di dalamnya. Fama min lahmin illa fihi admun wala kafar illa fihi admun, maka fama min lahmin, tidak ada dari daging, illa kecuali fafihi, dan di dalamnya ada tulang, wala kafaratun lil ghibati, dan tidak lebur, dan tidak kafaratun jeda ya, dan tidak lebur atau sanksi lil ghibati, atau denda untuk orang-orang yang ghibah, untuk ghibah, untuk orang yang melakukan ghibah, hatta yastakhillahu, sampai dihalalkan atau sampai dia meminta halal, au yastaghfiru lahu, atau meminta ampun
atau meminta ampun kepadanya. Ya Ali wahai Ali, ma khalaqallahu fil insani, Allah tidak menciptakan di dalam diri manusia afdalu minal lisani, yang lebih baik daripada lisan. Yudkhilul jannata, dia masuk surga. Ya, siapa manusia tadi? Wa yudkhilun nar, dan masuk neraka. Itu ya karena lisan. Fasjunhu, maka penjaralah lisan. Penjaralah lisan. Penjara itu apa? Diikat. Fa innahu kalbun akur, maka sesungguhnya lisan itu kalbun akur. Kalbun itu anjing, anjing yang galak. Lisan itu seperti anjing yang galak. Ya Aliyu, la tal'an musliman, jangan kamu melaknat orang muslim. Wala dabatan, dan tidak pula, dan jangan pula binatang. Fatarji'al la'natu 'alaika, maka laknat itu bisa kembali kepada kamu. Ini perkara lidah. Jadi lidah itu perlu dijaga ya. Kata Rasulullah, salamatul insan fi hifdil lisan. Jadi selamatnya manusia itu tergantung bagaimana dia menjaga lidahnya, pembicaraan. Nah, ya, kalau sekarang lidah itu bermetamorfosa, ya? Jadi lidahnya tidak hanya ini, tangan ini bisa jadi lidah. Kalau main HP, main media sosial, ya. Betapa banyak negara perang dengan negara lain dikarenakan apa? Dikarenakan lidah, dikarenakan salah omongan. Berapa banyak suku bangsa perang dengan suku lainnya itu disebabkan oleh omongan. Betapa banyak perkumpulan, ya, perkumpulan geng atau apa, saling bentrok, ya, organisasi atau apa, saling bentrok disebabkan oleh gua hampang lisan itu bikin bentrok, gampang. Oh tuh berbulan silat tuh tidak bisa apa-apa tuh, gudak-guduk gitu. Wah, sang-sang tidak terima, nggak bisa apa-apa, buktikan, gelut perang. Ayo bangun. Itu. Bahkan negara-negara saling berperang itu kenapa? Karena tidak pandai pemimpin-pemimpinnya menjaga lisan. Makanya bermedia sosial juga harus hati-hati. Harus hati-hati main Facebook, main WA, main Instagram. Jangan sampai apa? Menyinggung orang. Jangan sampai menyakiti hati orang. Jadi lidah itu sejatinya ya hanya daging, tidak ada tulangnya, tetapi bahayanya melebihi apapun. Jadi seperti layaknya ghibah. Ghibah itu apa? Ngomongin orang, yang ngomongin itu apa? Karena kita berbicara ini, yang membuat kita bisa bicara ini adalah lidah. Ya, kalau tidak ada lidah, tidak bisa bicara.
Jadi layaknya ghibah, membicarakan orang, itu dendanya, itu kafaratnya atau sanksinya itu tidak bisa hilang kalau dia tidak meminta maaf kepada orang yang kita bicara. Kita ngomongin Tito nih, Tito terus lah pokoknya. Ngomongin Tito, ngomongin yang buruk-buruk pula kan gitu. Tidak bakal dosa kita itu dihapus kecuali kita minta maaf nanti itu. Walaupun kita sholat tiap malam minta maaf sama Allah, sebelum kita minta maaf kepada itu, maka dosa kita tidak bakal terhapus atau termaafkan. Jadi berat. Kalian yang punya dosa kepada kawannya dulu di SD, kepada orang tuanya, minta maaf. Karena dosa-dosa yang hubungannya antara manusia itu tidak bisa hilang kecuali kita minta maaf kepada orangnya langsung. Jadi sebaik-baik ciptaan, sebaik-baik yang ada dalam diri manusia ini apa? Lidah. Orang bisa masuk surga karena lidah. Orang bisa masuk neraka karena lidah. Lidah kalau digunakan untuk berpikir, untuk mau ilmu, untuk mengajar, untuk menghafal, maka lidah ini bisa mengantarkan kita ke surga. Lidah kalau kita gunakan untuk hal-hal jelek, ngomongin orang, mencaci, memaki, miso, nah, miso termasuk ya, yang suka miso, ya lidah seperti itulah yang akan mengantarkan orangnya ke neraka. Maka kata Rasulullah, fasjud fa innahu qalbun aruh. Lidah itu diikat, dipenjara seharusnya. Karena apa? Dia itu seperti kalbun aruh, seperti anjing galak. Anjing galak ya, ketemu orang nyatek. Lidah itu begitu. Ya, lidah itu begitu. Liar ya, liar galak pula. Jadi setiap kita melihat sesuatu, kemudian lidahnya ada tahan, ingin ngomong dulu, bocah kok yang menetikai kan. Tambah lagi, naik sopo. Yo bapak itu yang ngomong lidah itu lidah. Maka anjing yang liar, anjing yang galak itu dia apa cocoknya? Dikurung, di penjara. Nah, itu. Kalau enggak ya bahaya, bisa gigit orang. Nah, kalian kalau lidahnya masih liar ya dikurung ya. Dikurung apa? Paling mudah ya mingkem ya. Dikurung dengan bibir. Mau ngomong sesuka kamu lah kalau bibirnya mingkem paling mudah itu. Ngomong enggak apa-apa, banyak-banyak rasanya orang enggak apa-apa, tapi mingkem. Lambin apa bibirnya kok sama aja bisa ngomong ya. Itu paling mudah. Artinya apa? Kita pandai menjaga lidah, mengendalikan lidah, karena lidah itu liar seperti anjing liar yang galak. Nggak capek ada sambungan atau karena laknatnya, sumpahnya balik. Itu ada. Orang kalau ngomong itu isinya sumpah jelek, ada. Orang kalau ngomong isinya laknat, itu ada. Lihat anak kecil lari-lari di masjid ramai, bocah gak udut, nah gitu, gak punya pusat, gitu. Tiba-tiba pusatnya hilang, kembali, ya. Mungkin bocahnya itu wali, ya, wali kecil. Jadi tidak boleh melaknat orang mukmin, tidak boleh melaknat hewan. Kambing makan tanaman kembang kita atau sayuran kita,
Oh dasar kambing gak punya otak gitu. Hilang separuh. Kembali kepada kita. Sumpah juga begitu. Didik anak nanti kalian sudah punya anak. Itu kalau anaknya kelihatannya bedik, kelihatannya nakal, sumpah yang baik. Kalian tahu Abdurrahman Sudes, ya, itu imam Masjidil Haram, ya, imam Mekah. Itu sering disumpahin ketika kecil sama ibunya. Jadi dia itu aktif. Anak itu kalau pinter aktif deh. Suruh belajar duduk dia tidak mau duduk. Glosor di meja. Kepalanya diletakkan di atas meja. Tidak mau diam. Itu anak kalau cerdas. Nah, Abdurrahman Sudes itu disumpahin sama ibunya. Karena tidak mau diam ya. Anak tidak mau diam. Mudah-mudahan kamu jadi imam Masjidil Haram. Nah, jadi laknatnya yang baik, bukan laknat kalau baik ya, sumpahnya yang baik itu kemudian didengarkan oleh Allah. Jadi kalau bilangin anak itu, kalau nyumpahin anak itu sumpahin yang baik ya. Anak tidak bisa dia mudah-mudahan jadi insinyur, nah, gitu. Mana bisa dia mudah-mudahan jadi presiden. Itu. Jadi dilarang melaknat seorang muslim atau kawan-kawan muslim, dilarang melaknat binatang. Karena apa? Laknat itu bisa kembali kepada diri kita. Dulu maling kundang itu kan disumpah dilaknat oleh ibunya jadi itu karena maling kundang durhaka. Seandainya maling kundang itu tidak durhaka ya, maling kundang itu soleh, alim, takwa gitu, ibunya melaknat jadi batu, bukan maling kundangnya yang jadi batu, ibunya yang jadi batu. Nah, laknat kembali kepada orang yang telah. Lagi hati-hati, jangan sering melaknat orang, jangan sering melaknat binatang, jangan sampai melaknat orang lain, karena sejatinya laknat itu akan kembali kepada diri kita. Faslun, lanjut. Pasal fil hayai, tentang atau dalam hal malu. Qala alaihi salatu wassalam, berkata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Aliyu, wahai Ali, ad-dinu kulluhu fil haya. Agama itu semuanya fil hayai, dalam malu. Agama itu semuanya dalam keadaan malu. Wa huwa antahfadho ar-ra'sa, wa huwa antahfadho ar-ra'sa wa ma hawa, dan dia adalah menjaga kepala dan apa-apa yang dikandung di dalam kepala dan apa-apa yang dikandungnya. Wal batna, dan perut, wa ma wa'a, dan perut dan apa-apa yang ditampungnya. Nah, ini perkara malu. Ada hadis yang berbunyi begini, al haya'u minal iman. Jadi malu itu adalah sebagian daripada agama. Malu itu adalah separuh daripada agama. Dan ini juga disampaikan oleh Nabi kepada Ali, agama itu ya malu. Jadi orang yang tidak punya malu ya tidak memegang agama, tidak punya agama. Dan kambing itu kenapa kemana-mana telanjang? Karena tidak punya malu. Kita punya malu ya. Kuda itu pakai kacamata, bahaya ya. Kuda pakai kacamata, pakai sepatu kuda, tapi tidak pakai sempak, tidak pakai baju, keliling kota narik bongkar ya, itu kuda ya, karena tidak punya malu, tidak punya akal, tidak punya malu. Jadi orang beragama itu punya malu, karena semeluruhnya agama itu adalah malu kepada Allah, malu kepada manusia. Wa wa antafadar ra'sa ma hawa,
menjaga kepala dan apa yang dikandungnya. Jadi menjaga kepala, menjaga otak, ya. Yang menjaga pikiran dan apa-apa yang di dalam pikiran. Itu harus dijaga. Masuk apa yang di dalam kepala, yang mata, yang telinga, yang mulut, itu wajib dijaga. Wal batna wa ma wa'a, dan perut dan apa yang ditampungnya. Faslun bil wara', pasal dalam hal wara'. Wara' terus wara' atau wara' itu kehati-hatian dari hal-hal yang haram dan subhan. Qala alaihi salatu wassalam, berkata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Ali, wahai Ali. Sampai jam berapa? 9:30 ya? Jam 9 ya. Ya Ali, wahai Ali, la tilaliman la khosyata lahu, tidak ada agama bagi orang-orang yang tidak khosyatan lahu, yang tidak ada rasa takut baginya. Wala aqla liman la ismata lahu, dan tidak punya akal bagi orang-orang yang la ismata lahu, yang tidak bisa menjaganya, menjaga akalnya. Wala imana liman la wara'a lahu, dan tidak ada iman atau tidak beriman liman la wara'a lahu, bagi orang-orang yang tidak wara', tidak hati-hati dalam menjaga perbuatan yang haram dan subhan. Wala ibadata liman la ilma lahu, dan tidak ada ibadah bagi orang-orang yang tidak punya ilmu baginya. Wala muru'atan liman la shadaqata lahu, dan tidak ada ketenangan atau santai gitu ya, liman la shadaqata lahu, bagi siapa-siapa yang tidak bersedekah atau yang tidak sedekah baginya. Wala amana liman la syirra lahu, dan tidak ada rasa aman atau keamanan liman la syirra lahu, untuk orang-orang yang tidak punya rahasia baginya. Sirra lahu, rahasia baginya. Wala taubatan liman la taufiqa lahu, dan tidak ada tobat untuk orang-orang yang tidak dapat taufik baginya. Wala saqa'a liman la haya'a lahu, dan tidak dermawan bagi orang-orang yang tidak punya malu. Ya Ali, wahai Ali, malam yakun wari'an, barang siapa yang tidak warok, tidak hati-hati, anil ma'asi, dari maksiat, fabatnul ardi khairul lahu, maka perut bumi itu lebih baik baginya. Min dhahriha, dari apa? Dari punggung bumi atau dari dataran bumi. Li'annahu la imana fi qalbihi, karena tidak ada iman di dalam hatinya.
Ya Ali, wahai Ali, aslul wara'i tarkul harami. Jadi dasarnya warok itu adalah tarkul harami, meninggalkan barang-barang haram, meninggalkan hal-hal haram. Wa ma harramallahu, dan tidaklah diharamkan oleh Allah wa ra'sul harami bitarkil ma'asi, dan pusatnya karomah atau pusatnya kemuliaan atau intinya kemuliaan bitarkil ma'asi itu dalam hal meninggalkan maksiat. Ya Ali, wahai Ali, innar rajula, sesungguhnya seseorang la yablughu bil khulqil hasani, tidak akan mencapai, tidak akan sampai kepada akhlak yang baik, darajatas shaimi, jadi derajat orang yang berpuasa, kemudian al-qaimi yang sholat malam, al-mughari orang yang perang fi sabilillahi, di jalan Allah. Nanti saya terangkan. Ya Ali, wahai Ali, kun bassasan, jadilah orang yang ceria. Fa innallaha yuhibbul bassasin, maka sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang ceria. Wa yubghidul abusa, dan membenci orang-orang yang cemberut. Al-karihal wajhi, yang cemberut wajahnya muram atau pemarah gitu ya. Cemberut al-kariha wajhi, jadi yang cemberut, yang muram wajahnya. Ya Aliyu, ra'sul ibadati sumtu, inti daripada ibadah itu adalah diam. Illa min dzikrillah, kecuali dari menyebut Allah, kecuali dari mengingat Allah. Zikir kepada Allah. Ya Ali, wahai Ali, kasratun naumi tumitul qalba, banyak tidur mematikan hati. Hati-hati jangan tiduran ya. Wa tudhibul bahaa, dan menghilangkan kecantikan atau ketampanan. Wa kasratud dunub tumitul qalba, dan banyak dosa itu mematikan hati. Wa turidun nadama, dan mewariskan apa? Sesal, dan mewariskan atau meninggalkan sesal. Ya Aliyu, sesal itu penyesalan. Wahai Ali, man an'amallahu alaihi fasyakara, barang siapa yang diberi nikmat oleh Allah kepadanya alaihi fasyakara, lalu dia bersyukur,
Wa batalahu fasobaro, dan apabila dia diuji kemudian dia sabar, wa asa'a wa fastaghfaro, dan ketika diperlakukan buruk oleh Allah dia minta ampun, atau ketika dia melakukan maksiat dia minta ampun, dakhalal jannata, maka masuk surga. Min ayyi babin sa'a, dari pintu mana saja. Ya Ali, wahai Ali, la tafrah, innallaha la yuhibbul farihin. Janganlah gembira, jangan senang, jangan senang-senang, jangan gembira. Sesungguhnya Allah la yuhibbul farihin, tidak menyukai orang-orang yang gembira atau senang-senang. Wa alaika bil husni, dan hendaknya kamu itu bersedih. Fa inna Allaha yuhibbu kulla hazin, maka sesungguhnya Allah itu mencintai setiap kesedihan. Ya Ali, wahai Ali, ma min yaumin jadidin, tidak ada hari baru, illa wa yaqulu, kecuali wa yaqulu ya abna adam ana yaumun jadid, kecuali berkata wahai anak Adam, aku adalah hari baru. Wa ala amalika, dan atas amalan-amalanmu, dan atas amalanmu, syahidun, kelak akan disaksikan. Fangdur mada taf'al, maka lihatlah apa yang kamu lakukan. Ini bab warok ya. Dalam bab warok, warok itu kehati-hatian dalam apa? Memilih atau dari barang-barang yang haram dan syubhat. Itu warok. Hati-hati, orangnya hati-hati sekali. Kalau ditawari sesuatu itu hati-hati. Jangan barang haram, jangan barang syubhat, itu hal warok. Jadi dikatakan oleh Nabi kepada Ali, ladina liman khosyata, tidak ada, tidak punya agama seseorang itu kalau tidak punya takut. Tidak punya takut, ini larangan Allah, tidak pernah takut dengan Allah, itu ya dia tidak punya agama sejati. Jadi agama itu apa? Agama itu sejatinya adalah takut, karena segala sesuatu kita itu dilihat oleh Allah. Maka kita takut berbuat maksiat, maka kita takut berbuat dosa, karena sejatinya setiap sesuatu yang kita lakukan disaksikan oleh Allah. Tidak ada akal kecuali orang yang tidak bisa menjaga akalnya. Orang itu gak punya akal. Kalau apa tidak bisa jaga akalnya, tidak bisa jaga pikirannya. Pikirannya cerdas sekali. Tapi ketika kecerdasan itu tidak dijaga, tidak diimbangi dengan takwa, ya sejatinya dia tidak punya akal. La imana, tidak punya iman kecuali orang tersebut warok. Jadi iman itu apa? Iman itu orang ditandai, dinamakan beriman itu kalau dia warok, hati-hati. Oh, ini barang haram, ini tidak boleh, ini dilarang Allah. Maka orang yang berhati-hati menjaga itu dinamakan orang yang beriman.
Tidak ada ibadah kecuali orang itu punya ilmu. Sholat jenta-jentik, jungkang, sholat. Tapi tidak punya ilmu tentang bersuci, tentang syarat sah sholat. So dia sholat jengking tidak berwudu, jadi ibadahnya sia-sia. Ya, tidak menghadap kiblat, pakai sorban, pakai tasbih, pakai imamah, pakai imamah di kepalanya. Sholatnya madem etan, sholatnya ada di sana. Tidak punya ilmu, nah, gitu. Dia tidak tahu kalau sholat itu harus menghadap kiblat. Gitu. Wala muru'ata liman la sodaqota. Jadi tidak ada ketenangan, tidak ada santai-santainya orang itu yang nggak pernah sodaqoh. Ya? Orang pelit itu enggak eman, orang pelit eman itu enggak ada santai dalam hidupnya. Ya? Naruh uang di lemari 10 juta bisa. Ya, pergi ke pasar ingin cepat-cepat pulang, nanti uangku hilang dicuri tuyul. Nanti uangku hilang tadi pas aku lewat Tito tuh di bak rumah, dan dia mau ngambil uang. Mau balik aja dia di pasar gitu. Nah, gitu. Jadi kalau dia sodako, dia dermawan, yo enak. Jadi tinggal rumah, yaitu punya keyakinan rumahnya bakal aman. Karena apa? Tetangganya sering diberi sesuatu. Masa bubur tetangganya dikasih, masa ayam tetangganya dikasih. Jadi tetangga ikut menjaga rumah kita, tetangga ikut menjaga barang-barang kita, mobil kita, motor kita. Kalau orang nggak pernah sodako, pelit, ya, kikir, jarak kepada orang lain. Mau ada maling mau masuk rumahnya, tetangganya tahu, biarin ya, biar ngerasain dia diambil barangnya. Pelitnya minta ampun. Nah, gitu. Wala amana liman la sirra lahu. Dan tidak punya rasa aman barang siapa yang tidak punya rahasia. Ya. Jadi manusia itu harus punya rahasia, ya. Jangan punya duit 1 miliar ngomong-ngomong di medsos. Alhamdulillah habis cair, habis jual kebun, simpen di rumah aja, duit 1 miliarnya. Malam didatangi rampok, ya. Malam datang rampok. Kemarin pas lebaran hati-hati ya, jangan bikin status sembarangan. Alhamdulillah lagi silaturahmi satu keluarga ke mana? Ke Bungo. Ada kawan atau ada maling yang lihat status kamu, berarti rumah itu kosong nih. Nanti malam kita masukin, kita jarah rumahnya. Saya punya kawan begitu, hari lebaran ya. Dia update status satu keluarga pergi ke Rasau, Karanto Rasau, dan Ruangan Rasau. Ada tahunya malamnya, bukan malam ya, siang. Waktu dia habis bikin status, rumahnya dibobol, hilanglah laptop, hilanglah uang. Karena dia tahu dari status kalau orangnya tidak ada semua kan gitu. Dibobol rumahnya oleh maling. Mungkin kemungkinan malingnya habis baca status. Maka manusia itu harus punya rahasia supaya aman. Nyimpen duit, diem baik, tidak usah ngomong-ngomong. Nah, nyimpen toam, nyimpen jajan di lemari, tidak usah ngomong-ngomong ya. Kalau ngomong habis, aku nyimpen roti 5 pak, enak-enak. Malam habis ya, dibuat sahur sama kawan-kawan. Jadi orang tidak punya rahasia, yang tidak punya rahasia itu tidak pernah merasa aman. Di sewaktu-waktu, karena rahasia itu biasanya berupa sesuatu yang disembunyikan, bisa berupa kepunyaan dia, bisa berupa kekurangan dia. Oh, kalau itu aib, kalau itu kekurangan bisa dibuka sewaktu-waktu. Kita harus pinter-pinter jaga rahasia, ya, supaya diri kita merasa atau menjadi aman. Wala taubata liman la taufiqa lahu. Dan orang yang nggak dapat taufik itu nggak bisa taubat. Ya? Jadi orang itu dapat taufik dia baru bisa taubat.
taubat. Tobatnya kita itu ya karena dapat taufik dari Allah Subhanahu wa taala, dapat pertolongan. Bukan karena kita benar-benar menyesal, bukan. Karena ditolong Allah, maka kita bisa bertobat. Hidayah juga demikian. Hidayah itu ya manusia kayak ustadz, kayak penceramah, mubalik, kiai, itu cuma menyampaikan. Yang memberi hidayah siapa? Allah. Jadi taubat juga demikian. Kita bisa bertaubat dari kesalahan-kesalahan kita itu karena mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Dapat pertolongan dari Allah. La saqa'a liman la haya'alahu. Dan tidak ada orang yang dermawan kecuali dia punya rasa malu. Ya Ali, barang siapa yang tidak warok dari maksiat, tidak menjaga diri dari kemaksiatan, fabatnul ardi khairul lahu min dohriha. Itu cocoknya dia itu dikubur. Jadi dimasukkan ke bumi daripada hidup di atas bumi begitu. Kira-kira mati saja gitu ya. Barang siapa yang nggak punya warok, kehati-hatian dalam kemaksiatan, maka cocoknya dia mati. Cocoknya dia hidup di dalam bumi. Nah, dalam bumi tidak bisa ngapa-ngapain ya. Paling bisa ngapa-ngapain sama cacing. Di dalam bumi dikubur, tidak bisa ngapa-ngapain ya. Mau mencuri ya dikubur di dalam tanah itu, mencuri apa? Mau ngomongin orang ya tidak pernah lihat orang di dalam bumi. Jadi yang tidak punya warok dan tidak punya kehati-hatian dalam hal maksiat itu cocoknya hidup di dalam bumi. Itu lebih baik daripada hidup di bumi, di atas bumi. Saking apa? Saking sikap warok atau sikap hati-hati itu diperlukan dalam hidup ini. Li'annahu la imana fi qalbi. Karena tidak punya iman dalam hatinya. Ya? Jadi warok itu merupakan apa namanya? Ciri iman. Jadi orang kalau tidak punya kehati-hatian, tidak punya iman. Ya aliyu, dasarnya warok, dasarnya hati-hati terhadap barang yang haram dan subhat itu adalah tarkul haram, meninggalkan barang-barang haram, dan meninggalkan. Dan Allah wa ma harramallahu rasul karam. Dan Allah tidak mengharamkan kemuliaan zina. Allah tidak memberikan kemuliaan kepada seseorang yang tidak meninggalkan kemaksiatan. Jadi manusia itu bisa mulia kalau dia meninggalkan maksiat, ya, kalau dia berbuat baik. Preman, tidak ada yang mulia preman itu. Ya, preman yang suka minta duit, centeng, ya tidak ada mulia-mulianya. Paling kita takutkan kepadanya karena ancaman saja, kan gitu ya. Kalau orang yang baik, Pak Yai, Pak Ustadz itu dimuliakan ya. Ketemu cium tangan. Nah, itu bukan karena takut ya. Bukan ya. Bukan karena takut. Maka dia dimuliakan. Oh, kalau ahli maksiat ya tidak ada kita memuliakan tukang judi gitu ya. Ketemu tukang judi, ketemu gender cium tangan gitu ya. Pun kabarin Pak. Nah, gimana? Tidak ada. Kecuali ketemu kiai atau ustadz gitu. Ketemu tukang sabung ayam gitu. Wah, sujud-sujud cium tangan, tidak ada. Tidak ada. Adapun kalau begitu ya kita karena takut, bukan karena memuliakannya, bukan karena menghormatinya. Sesungguhnya manusia
itu tidak akan sampai kepada akhlak yang baik. Akhlak yang baik itu apa? Ya derajatnya seperti orang yang berpuasa, derajatnya seperti orang yang apa? Bangun malam untuk sholat, derajatnya seperti orang yang berperang di jalan Allah tanpa dia warok. Ya. Jadi untuk mencapai derajat yang baik seperti derajatnya orang puasa, orang bangun malam, sholat malam, orang perang fisabilillah, itu harus warok, harus hati-hati dari apa? Dari barang haram, dari barang syubhat. Baik yang kita makan, hati-hati ya. Baik dalam mencari nafkah, mencari uang, itu ya hati-hati, ini halal, ini haram. Baik tentang pakaian yang kita pakai, itu ya harus hati-hati. Ya, jangan-jangan pak jas yang kita pakai ini terbuat dari kulit babi ya, atau anjing, ya, hati-hati ya. Ini kan kulitnya. Nah, jangan-jangan kulit apa nih? Kulit babi ya, harus hati-hati. Warok. Nah, itu karena salah satu sifatnya kekasih Allah itu juga warok. Nah ini, wahai Ali kun sabas, kun basasan, fa innallaha yuhibbul basasin. Jadilah orang yang ceria. Nah ini ya. Jadi smile, keep smile di mana-mana ketemu kawan, smile ya. Jangan muram, jangan cemberut. Ya, ketemu ustadz smile, tidak punya uang smile ya. Lagi sedih putusin pacar smile. Senyum terus wajahnya. Sungguhnya Allah mencintai orang-orang yang ceria dan membenci orang-orang yang apa? Yang cemberut, muram wajahnya. Ya. Manusia aja tidak suka ya. Ada santri cemberut aja, ustadznya tidak suka. Ini paling kalau lagi tidak punya uang, lagi bokek ini, lagi dapat takziran, ya, dapat hukuman. Malu-malu cemberut. Ada begitu? Ya, ada. Maka salah satu ciri penghuni surga itu adalah wajah yang ceria, adalah wajah yang berseri-seri. Jadi biasakan. Nanti kalian repot masuk surga, di surga kok cemberut aja. Ini pasti bukan orang surga nih, nyasar ini. Di surga kok cemberut ya, ini pasti nyasar tadi orang ini. Aturan dia masuk neraka, tapi nyasar ke surga. Karena penduduk surga itu wajahnya ya, keep smile, senyum, ceria. Maka Rasul itu wajahnya berseri-seri, ceria, suka senyum. Wahai Ali, Rasul ibadah itu as-sumtu. Jadi inti pokok daripada ibadah itu apa? Diem sebenarnya ya. Orang itu diem baik, itu sudah ibadah ya. Makanya kalian puasa ini apa? Suruh diem. Diem dari membicarakan orang, diem dari kebiasaan-kebiasaan buruk. Jadi orang diem itu sebenarnya inti dari ibadah ya. Kalau diem tidak ngelakuin dosa ya, tidak bisa orang diem melakukan dosa itu tidak bisa. Dia tidak bisa mencuri, tidak bisa korupsi, diem aja ya. Diem aja. Jadi Rasul ibadah itu as-sumtu, diam. Inti daripada ibadah itu diam. Illa min dzikrillah, kecuali zikir kepada Allah. La ilaha illallah, Allah subhanahu dan seterusnya. Itu inti daripada ibadah. Ya termasuk sholat itu dalam rangka zikir. Jadi orang itu yang misalkan di penjara ya, tangannya dirantai, tidak bisa bergerak sedikit pun, jadi pasung kakinya gitu, tangannya dirantai. Oh itu ibadah kok itu di situ.
ganjaran toh, dia bisa zikir sebanyak-banyaknya tanpa melakukan kemaksiatan. Arab ghibah, Arab ngerasani orang, tidak bisa, tidak ada kawan dia penjara dewean ngerasani. Oh itu kalau satu sama dia tuh kayak gitu. Tapi dewean, ngomong dewean itu tidak termasuk ghibah. Jadi tidak punya dosa dia. Mau mencuri apa tidak bisa gerak ya. Makan kalau dapat jatah makan baru dimakan. Karena dia bisa bikinnya bisanya cuma berpikir. Allah. Nasihat juga Rasulullah kepada Ali apa? Banyak tidur mematikan hati. Jadi jangan banyak-banyak tidur ya. Artinya nanti mati keras. Bahaya kalau hati mati itu ya. Kawan ada sedih dia tidak ngerasa. Biarin dia sedih. Kawan tidak punya duit, pura-pura tidak tahu ya. Tidak pernah ditraktir beli jajan. Itu bahaya. Jadi jangan banyak-banyak katanya tidur ibadah Ustaz gitu. Ya ibadah daripada tidak tidur kemudian maling barangnya kawan ya, mencuri barang kawan, ngomongin orang, lebih baik tidur. Tapi kalau tidur terus termasuk puasanya habis sahur tidur, sholat subuh habis sholat tidur sampai maghrib tiba-tiba bangun buka ya. Oh enak. Sah nggak puasanya? Sah, tapi ada dapat apa-apa. Dapatnya pulas saja tidur, dapat mimpi mungkin. Hatinya pun keras. Nanti dibangunin marah dia. Ya, dibangunin pasti marah. Hatinya mati. Waktu lehibul bahaa. Nah ini kalau ingin ganteng jangan banyak tidur ya. Orang kalau bangun tidur itu pasti jelek ya. Seganteng apapun orang kalau bangun tidur pasti jelek, kusut. Oh, wajahnya minyak-minyak, banyak keluar minyak, rambutnya acak-acakan ya. Jadi nanti kalau milih istri dia cantik beneran atau tidak tuh lihat aja pas bangun tidur kan. Pas bangun tidur rambutnya dibobok gitu. Oh, ini berarti tidak asli yang kemarin itu di bonding ya. Jadi lihat bangun tidurnya. Kalau bangun tidur aja cantik, itu ya itu tidak tidur aja pasti cantik. Jadi banyak tidur menghilangkan ketampanan. Ya, kalau mau tampan jangan banyak-banyak tidur. Nanti kalau banyak tidur itu cahayanya hilang. Wa kasratud dzunub tumidul qalba. Dan banyak dosa itu hatinya juga bisa menjadi mati. Banyak dosa, banyak melakukan kemaksiatan itu hatinya menjadi mati. Wa turidun nada. Dan apa? Mewariskan penyesalan. Ya, apa dulu kok saya sering minum minuman keras, sekarang udah tua, apa kena penyakit ginjal, gitu. Ginjal. Apa kok dulu saya tidak baik sama kawan-kawan, sekarang tidak ada yang mau dekat saya. Menimbulkan penyesalan. Itu baru di dunia, belum di akhirat. Nah, aduh aku soron yang merokok dulu karena di dunianya tidak pernah berbuat baik, berbuat jelek terus. Itu. Jadi di dunia pun dia menyesal, di akhirat pun dia menyesal. Barang siapa yang diberi nikmat lalu syukur, diberi musibah lalu sabar, melakukan keburukan lalu dia beristighfar, dakhalal jannah min ayyi babin, masuk surga dari segala pintu. Min ayyi babin sana. Surga itu banyak pintu ya. Orang kalau diberi nikmat dia syukur, alhamdulillah dapat duit 1 miliar. Alhamdulillah, wah dikit-dikit Alhamdulillah. Kalau dikasih ujian, ditimpa musibah dia bersabar. Kemudian ketika dia melakukan kejelekan dia istighfar, astagfirullahaladzim,
bisa masuk surga dari pintu yang dia kehendaki. Kemudian nasihat Rasulullah kepada Ali selanjutnya adalah apa? Jangan bunga atau roh, jangan senang-senang dulu. Karena Allah itu tidak suka orang yang berbunga, orang yang senang-senang aja, ya. Orang yang bahagia terus dah. Tetapi Allah mencukai orang-orang yang bersedih, orang yang bermuhasabah, orang yang bertafakur tentang dosa-dosanya. Itu paling disukai oleh Allah. Saya kira sampai situ saja. Kemudian insya Allah tinggal satu pertemuan lagi bisa paham tentang faslun beda dunia, tentang mencela dunia. Mudah-mudahan yang sedikit tadi bermanfaat bagi kita semua. Allah muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi